Shalom warga kerajaan sorga, hari ini firman Tuhan berjudul belas kasihan dan penghakiman. Ya, diambil dari Yakobus 2 ayat 13. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Yakobus mengajarkan bahwa belas kasihan itu akan menang atas penghakiman. Dalam kitab Matius pasal 18, Yesus itu menceritakan kisah seorang hamba yang berhutang banyak kepada raja. Raja memerintahkan agar hamba itu beserta keluarga dan hartanya dijual untuk membayar hutang. Ya. Dan hamba itu memohon belas kasihan dan pengampunan utang kepada raja. Dan akhirnya diampuni utangnya oleh raja. Kemudian hamba itu keluar dan menemukan salah satu rekannya yang berhutang uang kepadanya dan dia menuntut agar rekannya itu membayar kembali uang yang menjadi hutangnya dan akhirnya menjebloskan dia ke penjara. Ini adalah gambaran seseorang yang sudah menerima belas kasihan Tuhan atas dirinya, tetapi tetap menghakimi orang lain yang bersalah kepadanya. Ya, kita patut mengampuni orang lain karena Tuhan telah mengampuni kita dari hutang dosa yang begitu besar. Memang ini adalah sebuah tindakan yang tidak mudah, tetapi perubahan dalam diri kita patut terjadi setiap hari. Saat kita membuat model Lego misalnya, pertama-tama kita melihat gambarnya untuk tahu seperti apa bentuk akhirnya. Kita harus terus membandingkan dengan gambar atau buku petunjuk untuk memastikan tampilannya yang benar. Terkadang kita ada proses kita melepas dan menambahkan ke tempat yang diperlukan untuk membuatnya jadi benar kalau kita lagi buat Lego. Kita terus menyesuaikan dengan buku petunjuk sampai kita mendapatkan karya Lego yang benar. Dipasang, dicopot, disesuaikan, dan seterusnya. Dengan cara yang sama, kita harus melihat ke Alkitab sebagai buku pedoman untuk mengetahui bagaimana kita harus hidup sebagai orang Kristen. Tuhan telah memberi kita gambarnya, ya, gambaran bagaimana kehidupan yang benar itu. Dan kita harus terus menyesuaikan diri, melepas hal-hal yang salah, dan menambahkan hal-hal yang benar, sampai kita mendapatkan diri kita makin serupa seperti Tuhan. Ini adalah proses penyesuaian seumur hidup. Jika kita tidak menunjukkan belas kasihan kepada orang lain, maka kita belum benar-benar menerima, mengerti, dan merasakan belas kasihan Tuhan dalam diri kita sendiri. Salah satu tanda pengikut sejati Kristus itu adalah orang yang menunjukkan belas kasihan kepada orang lain. Entah itu yang miskin, yang tak berdaya, atau siapapun yang bersalah kepada kita. Kita dapat mengetahui siapa yang telah menerima dan mengalami belas kasihan Tuhan dengan melihat cara mereka menunjukkan belas kasihan kepada orang lain. Jika kita mengatakan bahwa kita adalah orang Kristen dan tidak menunjukkan belas kasihan, kita menyatakan diri kita sebagai penipu. Marilah kita belajar untuk tidak menghakimi orang lain tetapi memberikan belas kasihan. Karena Yesus terlebih dahulu sudah mengampuni dan berbelas kasihan terhadap kita yang penuh dengan dosa, penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan. Kita adalah orang berdosa yang tidak pantas mendapatkan pengampunan sebenarnya dari Tuhan. Tetapi kita adalah orang yang berdosa yang akhirnya menerima belas kasihan Tuhan. Sebaliknya, Tuhan menunjukkan kepada kita sebuah belas kasihan yang seharusnya kita dihukum, yang harusnya kita dihakimi sama Dia. Tuhan justru melaksanakan penghakimannya melalui pengorbanan Yesus yang menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang percaya kepada Dia. Kasih karunia Tuhan lebih berkuasa daripada dosa manusia. Biarkan belas kasihan menang atas penghakiman. Tidak hanya dalam hidup kita, tetapi juga dalam cara kita menjalani hidup kita kepada orang lain khususnya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat peneguhan firman Tuhan. Kami diajar hari ini kembali Tuhan, kami harus berbelas kasihan kepada orang lain. Karena terlebih dahulu Tuhan telah berbelas kasihan kepada kami. Itu sebabnya tolong kami Tuhan, kuatkan kami supaya kami tidak gampang menghakimi orang. Kami senantiasa bisa melihat orang lain dengan kacamata yang objektif, dengan pengasihan Tuhan, dengan kasih yang tanpa kondisi bahkan. Kami tahu itu susah dan sulit Tuhan. Tapi kami tahu dengan kasih Tuhan yang Tuhan telah tempatkan dalam hidup kami, membuat kami makin sadar bahwa berbelas kasihan itu semuanya dengan kekuatan Tuhan. Dan bahkan Alkitab sudah mengatakan kami harus saling mengasihi sama seperti Kristus yang telah mengasihi kami. Itu sebabnya biarlah kehidupan kami menjadi kado yang terindah bagi orang lain, dan biarlah hidup kami menjadi jawaban, membawa jawaban bagi hidup mereka. Terima kasih Bapa yang baik, kami mau merdeka hidup kami, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak kepahitan dalam hidup kami, tapi justru melepaskan pengampunan dan berbelas kasihan kepada orang lain.
Terima kasih Bapa yang baik, kami mulai hari yang baru hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, kita sama-sama katakan amin. Have a blessed day, Tuhan Yesus memberkati, sampai hari esok.